Tidak berjumpa Direktur Qin. Setengah tahun belakangan aku tersenyum tipis, melengkungkan sudut bibirku. Kelihatannya manajer Qin menghasilkan banyak uang, dan semakin kaya. Daniel Qin sangat menjaga baik reputasinya, saat itu juga aku selalu berpikir bahwa ia sangat tampan. Tapi setelah bertemu dengan Owen Cheng, aku tahu di dunia yang luas ini ada orang yang lebih berbakat daripada diri sendiri. Seperti sekarang aku secara tidak sadar membandingkan Daniel Qin dan Owen Cheng, dan menyadari bahwa pada dasarnya Daniel Qin tidak pantas dibandingkan dengan siapapun. Setelah mendengar perkataanku, Daniel Qin menjadi sedikit khawatir. Lalu ada sedikit ketidakpuasan dalam mimik wajahnya, tapi pandangan matanya terus menatapku. Aku melihat dengan jelas pandangan matanya menyiratkan ketertarikan. Kau juga berubah banyak. Berubah menjadi semakin cantik. Daniel Qin menelan ludah dan menatapku sambil mengatakannya. Aku tertawa lagi, benarkah? Terima kasih atas pujiannya. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Aku tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Daniel Qin. Saat teringat saat itu ibuku menelepon berkata Daniel Qin pergi mencarinya, aku jadi merasa jijik. Aku tidak mengerti manusia seperti apa Daniel Qin ini. Tiba-tiba saja ia berkata hanya jika aku bersedia bersamanya maka ia akan menceraikan Valen. Kalau dipikir-pikir Valen juga sangat menyedihkan. Setelah melahirkan anak Daniel Qin, sekarang Daniel Qin ingin menceraikannya. Sampai saat itu ia hanya bisa berselingkuh hingga bercerai tanpa membawa apa-apa. Dia ingin mencoba mendapatkan keuntungan yang banyak tetapi malah memperburuk keadaan. Hanya saja, apakah Valen mengetahui pemikiran Daniel Qin ini? Tidak menunggu jawaban dari Daniel Qin dan langsung pergi, tapi pria itu mengejarku dan meraih lenganku. Eva, aku sudah menunggumu pulang, kau mau kemana? Akan ku temani. Daniel Qin dengan tidak tahu malunya menarik tanganku. Aku mengernyitkan dahi dan dengan sekuat tenaga melepaskan tangannya dari lenganku, tapi Daniel Qin memegangnya semakin erat. Daniel Qin, lepaskan aku. Tidak akan. Daniel Qin menggeleng, matanya berbinar menatapku. Eva, aku selalu menunggumu untuk pulang, aku bahkan sudah berbicara pada ibumu, jika kau pulang aku akan menikahimu. Jika aku adalah Eva Luo yang 2 tahun lalu dan ia juga adalah Daniel Qin yang 2 tahun lalu, mungkin penawarannya adalah suatu gambaran yang indah. Aku hanya sudah sangat jijik, dan hampir saja memuntahkan seluruh makan malamku. Aku menatapnya tajam dalam hening, dan tiba-tiba tertawa. Daniel Qin tertegun melihatku tertawa, seperti mendapatkan sebuah ide cemerlang, dan pupil mataku menyiratkan sebuah kepuasan. Ia perlahan melepaskan tanganku, posisinya seperti ingin meraih pinggangku. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mundur 1 langkah, dan 1 tanganku menamparkan Daniel Qin. Plak, dan suasana hatiku berubah menjadi sangat senang. Daniel Qin, kau pikir kau adalah orang yang paling disukai. Atas dasar apa aku harus menikah denganmu? Dan juga kau jangan lupa kau sudah menikah dan punya anak. Kau yang sembarangan terhadap wanita lain di jalanan, apakah istrimu tahu? Suaraku sangat besar, tidak segan untuk berlaku kasar pada Daniel Qin. Tetapi melihat pengawal Daniel Qin, sekarang aku sedikit menyesal. Seharusnya tadi aku merekam semua ini dan memberikannya pada Valen. Saat aku bercerai dengan Owen Cheng, Valen menggandeng Daniel Qin dan mengejekku. Sampai saat ini aku sangat penasaran ingin melihat Valen yang diceraikan oleh Daniel Qin dan tidak memiliki apa-apa. Aku sangat kasihan terhadap Valen, tapi aku percaya orang yang kasihan pasti memiliki kebencian. Aku tidak akan melupakan ejekan Valen terhadapku saat itu. Tidak hanya Valen. Dan apa yang telah diperbuat oleh keluarga Qin, karena mereka ibuku mengalami serangan jantung, mereka jugalah yang membuangku di saat aku putus asa, dan masih mendesakku mengembalikan uang mereka. Mereka juga pernah mempermalukanku tanpa ampun. Sekarang aku bukan lagi Eva Luo yang lemah, aku juga bisa mewakili diriku yang lama mengeluhkan. Memikirkan semua ini, semua darahku mendidih. Tiba-tiba aku tidak bisa lagi mengkontrol rasa ingin balas dendamku yang menggebu-gebu. Daniel Qin menjadi bodoh setelah menerima tamparanku, dan banyak orang di sekitar yang melihat kejadian ini, semua dengan penasaran menatap kami. Telapak tanganku yang membekas di pipi Daniel Qin, mimik mukanya menjadi keruh, wajahnya terdistorsi, dan terlihat akan segera pergi. Aku merendahkan suara sehingga hanya kami berdua saja yang dapat mendengarnya. Kau bahkan belum bercerai, apa yang kau maksud dengan menikahiku? Apakah Valen bersedia dimadu? Aku tidak. Aku pergi tanpa melihat ke belakang lagi, sebenarnya hatiku berdetak bagai drum. Sesampainya di supermarket, aku baru bisa bernafas dengan lega. Bersender pada rak barang di supermarket, hatiku berdebar kencang. Barusan aku memang sengaja mengatakan kalimat tersebut.
Ingin memberikan Daniel Qin ilusi semata-mata untuk menunjukkan kebencianku padanya, aku sangat memikirkan status menikahnya, apalagi jika ia selingkuh dalam pernikahannya bersama dengan Valen. Aku melihat ke sekitar supermarket, Daniel Qin tidak mengikutiku. Aku tidak bisa menahan rasa sedihku, tidak yakin dengan perasaanku sendiri. Aku tidak memiliki pengalaman apapun dalam masalah ini, setelah Daniel Qin adalah pacar pertamaku, yang juga tidak berhasil. Lalu Owen Cheng, sampai sekarang aku tidak dapat menentukan apakah itu termasuk berpacaran. Kalimat tersebut akan mengakibatkan apa aku benar-benar tidak tahu. Jika Daniel Qin benar-benar ingin menikahiku, setidaknya akan menunjukkan ketulusan, kan? Pikiranku kacau, sembarang memilih popok, dan membeli 2 kaleng susu bubuk untuk Isen Han dan Joanna si baru segera kembali ke rumah sakit. Yang tidak aku duga adalah, aku bertemu lagi dengan Daniel Qin di koridor. Aku tertegun, setelah melihatku Daniel Qin segera berjalan ke arahku. Tatapannya tertuju pada kantong belanjaanku, melihat di dalamnya ada susu dan popok, tiba-tiba ia menyipitkan mata. Kenapa kau membeli barang-barang ini? Daniel Qin menatapku dan bertanya, segala macam emosi tidak dapat terkontrol. Aku tertawa melihat reaksi Daniel Qin, dan tanpa sadar teringat dengan Owen Cheng. Aku selalu saja berpikir Owen Cheng tidak menghormati pemikiranku, tapi sepertinya Daniel Qin lebih superior lagi dibanding dengan Owen Cheng. Setidaknya itu adalah gerakan bawah sadar, atau diganti dengan orang yang tidak sesensitif aku untuk bersanding dengan Owen Cheng, maka tidak akan memikirkan terlalu banyak hal. Tapi Daniel Qin berbeda, sekarang ia sedang mengintegrasiku. Kembali memikirkan masa lalu saat berpacaran dengan Daniel Qin, dia benar-benar mengejarku gila-gilaan, tapi saat benar-benar sudah berpacaran ia sangat dominan. Dan sama sekali tidak mendengarkan pendapatku. Dari hal kecil seperti pergi makan di luar, sampai hal besar seperti memesan hotel untuk resepsi pernikahan, semuanya Daniel Qin dan keluarga besarnya yang memutuskan, tidak pernah meminta persetujuanku terlebih dahulu. Aku hanya akan diberitahu keputusan akhir saja. Saat itu aku hanya melihat perbedaan status keluargaku dan keluarga Qin. Dan merasa berhubungan dengan seseorang yang lebih tinggi status sosialnya denganmu dan tidak terbandingkan rasa syukurnya karena aku berpikir Daniel Qin ingin memberikan semua yang terbaik bagiku. Tetapi malah kehilangan karakter karena Daniel Qin adalah seorang pria superior yang tidak menghormatiku sama sekali. Bahasa gaulnya adalah, Daniel Qin benar-benar seorang lelaki superior. Aku mengkerutkan dahi dan menyunggingkan senyum melihat Daniel Qin, untuk anakku, ada masalah. Daniel Qin membeku mendengarnya, ekspresinya seperti telah memakan bangku. Alisnya berkerut menjadi satu, melihatku dan kehabisan kata-kata, kau sudah mempunyai anak. Suaranya dengan jelas menunjukkan keterkejutannya dan hatinya hancur, melihat ekspresinya dalam sekejap aku dapat menebaknya bahwa ia sedang ragu apakah aku telah mengkhianatinya. Tapi aku tidak menunjukkannya. Hanya saja menggenggam dengan erat kantong belanjaan dalam tanganku, menunduk sedikit. Ya, aku sudah punya anak, bahkan 2 anak. Aku merendahkan suaraku, mencuri pandang melihat ekspresi Daniel Qin melalui ekor mataku. Keterkejutan dalam mimik wajahnya semakin ketara, tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Aku tiba-tiba saja merasa tidak bertenaga, reaksi Daniel Qin benar-benar membuatku bosan. Ada atau tidaknya perasaannya padaku. Lagi pula kami sudah bercerai sejak lama, sekarang setelah mengetahui aku telah mempunyai anak dan ia menunjukkan reaksi yang sangat terpukul, sungguh sangat aneh. Tetapi kemudian aku mengerti kenapa Daniel Qin menunjukkan reaksi seperti itu. Di dalam hatinya mungkin aku masih terombang-ambing, dia dapat memenuhi perasaan yang dalam dengan berkata akan menikahiku saat aku pulang, dan sangat yakin aku tidak akan menolaknya. Di mata seorang Daniel Qin, mungkin perempuan adalah sebuah benda. Benda tersebut adalah miliknya, hanya jika ia menginginkannya, hanya jika ia bisa membelinya, benda tersebut tidak akan menolak. Jadi, aku sedikit tidak mengerti mengapa Daniel Qin terkejut. Atau karena benda yang telah disukainya tiba-tiba harga jualnya turun, dan bahkan beli 1 gratis 2. Aku masuk dulu, jangan datang lagi lain kali. Aku berkata dengan dingin, tidak memikirkan apapun lagi. Keinginan untuk membalas Daniel Qin hanyalah sebuah keinginan. Seharusnya tidak membeli barang saat keadaanku tidak stabil, karena perasaan kacau tadi, seharusnya aku tidak perlu membeli 2 kaleng susu bubuk tadi.
Setelah membeli barang aku menjadi lebih tenang, aku merasa hidupku sudah cukup kacau, benar-benar tidak boleh menambah beban bagi diri sendiri lagi. Jika dengan adanya Danilkin yang menempel padaku, aku akan semakin pusing. Danilkin tidak mengikuti lagi, aku menenangkan diri sebelum memasuki ruang rawat. Ibuku sedang duduk di ranjang dan bermain dengan kedua anakku. Kakak Zhang dan kakak Liu sedang bercengkrama dengan ibuku. Yang aku dengar adalah mereka sedang membicarakan kehidupanku saat di luar negeri. Tiba-tiba saja aku menjadi grogi. Popok sudah dibeli, segera gantikan popok mereka. Aku memotong pembicaraan mereka, ada sedikit kekhawatiran kakak Zhang dan kakak Liu akan keceplosan. Sebelum datang aku terlebih dahulu menjelaskan kondisi kesehatan ibuku pada kakak Zhang dan kakak Liu, juga menjelaskan secara singkat perihal masalahku sebelum keluar negeri pada mereka. Mereka berdua sangat kaget, dan mengerti jalan pikiranku sekarang, dan memberitahuku harus benar-benar membuat keputusan dalam keadaan tenang dan perlahan. Tapi walaupun aku telah mengingatkan mereka jangan sampai bilang pada ibuku bahwa aku sudah bercerai dengan Owen Cheng. Dan juga tidak boleh mengatakan bahwa mereka adalah pengasuh bayi dan asisten rumah tangga yang dipekerjakan oleh Wiri Chen, jika tidak ibuku akan berpikir banyak. Tapi aku juga masih khawatir akan keceplosan. Aku sendiri sangat susah untuk berbicara pada ibuku, karena aku sangat bermulut besar, bisa saja keceplosan sesuatu. Baiklah, Isen baru saja mengompol. Kakak Liu membuka suara mencairkan suasana, dan menggendong Isen Han ke tepi. Aku meletakkan kantong belanjaan pada sudut, kakak Zhang melihat kantong tersebut dan tertegun, kenapa membeli 2 kaleng susu lagi? Yang kita bawa masih banyak. Sekarang semua kepala rumah tangga dalam negeri ingin memberi anaknya susu bubuk. Walaupun aku tidak merasa susu di luar negeri lebih bagus. Tetapi Isen dan Joanna lahir di luar negeri. Mereka selalu saja minum susu merek luar negeri, aku takut mereka tidak terbiasa jika aku mengganti susu mereka, jadi sebelum terbang ke sini aku menyuruh orang untuk mengirimnya sekardus. Dan sekarang membeli 2 kaleng lagi benar-benar terlalu banyak. Sedang ada potongan harga, jadi ku beli. Aku tertawa dan berbohong. Kakak Zhang tidak banyak bertanya dan segera membereskan barang. Aku duduk di samping ranjang ibuku, "Ma, aku menyewa rumah, beberapa hari lagi akan selesai dibereskan dan kita akan tinggal bersama." Sebelumnya aku telah menyewa sebuah rumah dan berencana tinggal bersama ibuku setelah ia sembuh, tapi ibuku belum sembuh. Owen Cheng sudah membawaku kembali ke Shanghai. Jika dihitung-hitung sudah 1 tahun lebih, aku juga sudah menelantarkan ibuku di rumah sakit selama 1 tahun, benar-benar sangat merasa bersalah terhadapnya. "Baik, Mama akan tinggal bersamamu." Ibuku menyetujuinya dengan senang, aku juga tertawa bersamanya. Hanya saja ibuku tidak lupa membahas Owen Cheng. "Eva, kapan kau dan Owen Cheng akan mengurus pernikahan? Anakmu sudah lahir, jika tidak diurus bagaimana bisa tercatat secara hukum?" Aku tertegun dan baru terpikir mencatatkan anak secara sipil merupakan hal penting. Tujuan utamaku pulang memang ingin mencatatkan kedua anakku secara sipil, tapi bagaimana caranya, aku juga tidak jelas, tampaknya masih harus berkonsultasi pada ahlinya. Hal ini tidak usah terburu-buru. Owen Cheng akan mencari cara. Aku menenangkan ibuku. Setelah mengatakan kalimat itu aku baru terpikir, ibuku pasti berpikir bahwa kami sudah memiliki surat nikah, tetapi bagaimana ia bisa bertanya pertanyaan seperti ini? Dengan cepat aku menjawab, "Jangan pikirkan pernikahan dulu, aku dan Owen Cheng hanya tidak melakukan upacara pernikahan, tetapi dari awal sudah memiliki surat nikah." Aku sedikit pergumulan dalam hatiku, aku berbicara dengan terburu-buru, dan dengan grogi mengamati ekspresi ibuku. Ia bertanya bukan untuk mengujiku kan? Apakah ia sudah merasakan sesuatu yang aneh? Jika mendengar jawabanku barusan ibuku menghela nafas lega. "Jika sudah ada surat nikah maka pertahankanlah pernikahan ini baik-baik." Hatiku ada sedikit perasaan yang tidak bisa kujelaskan, sepertinya kepulanganku tanpa Owen Cheng membuat ibuku sedikit cemas. Ditambah lagi ibuku adalah orang yang konservatif. Jika sekarang aku belum mengurus surat nikah dan membawa 2 anak pulang besertaku, dan tidak pernah membicarakan kehamilanku padanya, akan menjadi seberapa cemaskah dia? Joanna dan Isen lahir di luar negeri, mendaftarkan registrasinya mungkin akan sedikit ribet. Aku dan Owen Cheng ingin menyelesaikan masalah ini dahulu. Aku melihat ibuku membuka mulut. Apakah benar-benar ribet? Apakah akan gagal diurus? Aku dengan cepat menjawab, tidak akan, aku sudah bilang Owen sudah punya jalan. Bisnisnya sangat besar, ia memiliki relasi yang banyak. Ibuku sedikit tertegun dan sedikit mengangguk, kelihatan sangat mempercayai kemampuan Owen Cheng.
Hanya saja dengan melihat ibuku begitu mempercayai Owen Cheng, hatiku merasa bersalah. Wah guys, kembali lagi kita dengan cerita cinta satu malam. Eva bertemu dengan tidak sengaja dengan Daniel dan Daniel mengajak Eva kembali menikah dan hidup bersama, tetapi Eva menolaknya. Makin seru aja guys. Sementara itu Owen mempersiapkan kembali pernikahannya dengan Eva. Mau tahu kisah selanjutnya? Jangan lupa like dan subscribe. Cinta novel romantis, cinta satu malam. Bye bye guys.